Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menerima dan menerapkan agama Allah adalah Umar. Dalam beliau tadi dikatakan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar. Ini sebuah fadilah, maksudnya tegas, halal-halal, haram-haram, gitu kan? Dan tidak ada toleransi, hukum-hukum. Bagi Umar tidak ada main-main. Nanti akan kita lihat bagaimana kisah pada saat jadi khalifah dan bagaimana dia menghukum gubernurnya yang coba membangun rumah ya dari uang-uang yang diambil dari masyarakat. Nabi SAW juga bersabda fadilah yang lain adalah menunjuk Abu Bakar dan Umar di depan para sahabat, dan ini dinukil oleh Abdullah ibn Khantab radhiyallahu anhu, dan ini ya disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Manaqib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, hadzani as-sam' wal basar. Dua orang ini Abu Bakar dan Umar adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umat. Artinya posisi mereka luar biasa. Kita tahu mata dan pendengaran ini dua-duanya posisinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang biar lumpuh kalau matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, itu sebuah fadilah. Ya, dibandingkan kalau dia buta walaupun semua tangannya utuh, kakinya utuh, tetap sulit, nggak bisa melihat. Atau dia tuli, nggak bisa mendengar, atau apa yang dijadikan target. Beda. Mata dan pendengaran punya posisi dalam tubuh kita. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar Umar sambil berkata, ini keduanya adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umatku. Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi juga, saya tidak tahu, kata Nabi SAW, berapa lama lagi saya hidup di antara kalian. Kalau saya meninggal tiba-tiba, maka jadikanlah dua orang ini sebagai tauladan setelahku. Teladani dua orang ini. Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Ini berarti fadilah-fadilah yang tersembunyi atau yang tersirat maksud saya dari Nabi SAW. Nabi SAW juga menyampaikan berita gembira fadilah kepada Umar bahwa dia penghuni surga. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita sudah tahu sama-sama tentunya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, Nabi SAW menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang yang masuk surga. Maka di sini masuk Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Az-Zahabi juga Al-Hakim, sepakat masalah itu, bahwasanya Nabi SAW pernah menunjuk akan masuk hari ini dari pintu masjid ini ahli surga. Maka masuklah Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi akan masuk setelah dia penghuni surga. Lalu masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ini fadilah yang sangat banyak, riwayat Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Jami'. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan masuk ke dalam surga, dan aku melihat sebuah istana yang dihiasi dengan emas. Maka aku berkata kepada Jibril, milik siapa istana ini? Maka Jibril berkata, ini milik seorang anak muda dari Quraisy. Kata Nabi SAW, aku pun mengira itu adalah aku, karena anak muda dari Quraisy. Maka aku berkata, siapakah dia? Jibril berkata, Umar bin Khattab. Ini berarti fadilah Umar. Umar sudah memiliki surga sementara dia masih hidup di dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, sementara saya lagi tidur, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara saya tidur, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka diperlihatkan kepada saya surga. Lalu saya melihat seorang wanita sedang berwudu di samping istana itu, lagi berwudu. Maka saya berkata, milik siapa istana ini? Kepada Jibril. Jibril berkata, milik Umar. Maka aku pun segera mengalihkan pandangan mataku karena aku khawatir, karena aku mengingat cemburunya Umar. Jadi Umar sangat cemburu, besar sekali cemburuannya terhadap keluarganya, istrinya. Allah memang perintahkan untuk jaga gitu. Maka saya pun mengalihkan pandangan saya. Waktu Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, ya Rasulullah, apakah layak saya bercemburu dengan anda atau merasa cemburu dengan anda? Ya, jadi ini juga sebuah fadilah. Umar bin Khattab punya iman yang tidak terhitung, saudaraku. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Abdullah bin Hisham berkata, ia berkata, kami bersama Nabi SAW sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, demi zat
yang di ubun-ubunku di tangannya, tidak bisa hai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Artinya sampai semua yang aku perintahkan walaupun kau tidak senang, kau terima. Maka Umar bin Khattab sekejap langsung mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi ya diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang wahai Umar. Kemudian dalam hadis yang lain, Umar bin Khattab, ini kedudukan masalah imannya Umar ya, bagaimana Umar dengan imannya. Umar bin Khattab pernah berkata, ya, ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di atas mimbar, ada yang lain mengatakan pada saat di majlisnya. Dia berkata, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Ini ya, disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq punyanya Ibnu Abi Dunya ya, dengan sanad yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya, kata Umar, sedikit pula kebersihan hatinya. Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya, niscaya hatinya akan mati. Niscaya hatinya akan mati. Jadi bagaimana Umar bin Khattab selalu menjaga hatinya dalam keimanan, supaya memang terjaga dengan amal soleh, jadi tidak rusak. Kemudian dalam hadis yang atau riwayat yang lain, Umar bin Khattab berkata, man istahya istaghfa, wa man istaghfa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Barang siapa yang merasa malu dengan Allah SWT, dia akan bersembunyi ya, atau menyembunyikan amalnya. Barang siapa yang bersembunyi, menyembunyikan amal solehnya, dia akan bertakwa, pasti dia akan patuh pada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa, dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini, terutama dalam masalah ilmunya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi menyebutkannya, Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya saja. Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian. Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada, ada yang pakaiannya sampai ya kurang lebih dari itu ke lehernya. Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret ya pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan, apa yang anda takwilkan ya Rasulullah? Kata beliau, agama atau ilmu. Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa gitu. Ilmunya sangat luas. Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar, cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini. Di antaranya adalah beliau mengatakan, atau kata Nabi SAW, aku bermimpi, di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kukuku atau kuku-kukuku. Kemudian aku memberikannya kepada Umar. Maka mereka para sahabat bersabda, apa takwilnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ilmu. Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas berhubungan dengan agama ini. Dan ada riwayat lain, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Umar bin Khattab dan berkata, wahai Amirul Mukminin. Ya, orang Yahudi berkata, kalau ada satu ayat dalam kitab kalian, Al-Quran, kalau turun pada kami orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Maka kata Umar, ayat yang mana hai Yahudi? Kata Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau ayat itu turun pada kami akan jadikan hari raya. Kata Umar bin Khattab, kami tidak akan jadikan hari raya, tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun, kapan turun kepada Nabi SAW, gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu. Maka Nabi Umar bin Khattab mengatakan turun di haji Nabi SAW ya di hari Jumat, tepatnya turun Nabi SAW di Arafah pada saat itu.